Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian kegiatan pembelajaran kita, pelajaran akidah akhlak, yang mana pada materi kali ini kita akan mendalami tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat wajib Allah. Tentunya kita harus mengetahui dulu capaian pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita, serta peta konsep yang akan kita jalani nanti. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik mampu menganalisis sifat wajib, sifat mustahil, terdiri dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tujuan pembelajarannya menganalisis sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Peta konsepnya bisa kita lihat. Di sini ada sifat wajib yang akan kita pelajari, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Yang mana nanti sifat wajib akan terbagi menjadi 4 dan akan kita dalami setelah ini. Sebagai pendahuluan, seorang muslim diwajibkan untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala beserta dalil-dalil nakli, yaitu dalil yang dari Al-Quran dan Sunnah, serta dalil akli atau dalil secara logika. Untuk mengenal Allah yang merupakan zat yang berbeda dengan makhluknya, zat yang sempurna, tentunya hal ini akan menjadi sebuah permasalahan bagi sebagai makhluk. Oleh karena itu, Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi mengenalkan suatu konsep untuk mengenal Allah, yaitu dengan mengenal sifat-sifat Allah yang wajib baginya, sebagai jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Allah, sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Pada dasarnya, Allah memiliki sifat yang tidak terbatas, karena memang Allah Maha segala-galanya. Akan tetapi, menurut ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang pada hal ini mengikuti Imam al-Ash'ari dan al-Maturidi, mengemukakan bahwa kewajiban seorang mukallaf adalah mengimani dan mempercayai 20 sifat wajib Allah, tentunya berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis. Sifat wajib Allah ada 20. Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Sifat 20 wajib bagi Allah tersebut menurut Imam Ash'ari itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Akan kita bahas setelah ini. Yang pertama, kelompok pertama adalah sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan diri atau zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat nafsiyah ini hanya satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Allah akan selalu ada, sebagaimana sifatnya yang wujud. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 2 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Secara logika, wujudnya alam semesta dengan keberaturannya menjadi bukti bahwa adanya yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedua, kelompok yang kedua adalah salbiyah, yaitu sifat yang menolak sebagai sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, sebagai counter terhadap sifat-sifat yang tidak layak untuk disandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sifat salbiyah, yang mana sifat salbiyah ini ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Sifat qidam mempunyai arti dahulu. Maksudnya adalah keberadaan Allah tidak ada yang mendahulunya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat baqa artinya kekal. Maksudnya adalah sifat ini menolak adanya kesudahan dan kebinasaan bagi wujudnya Allah. Tentunya ketika Allah bersifat kekal, maka Allah tidak ada akhirnya dan tidak akan rusak sampai kapanpun, akan selamanya wujud. Sebagaimana surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Mukhalafatul khawadisi artinya adalah Allah berbeda dengan makhluk, yaitu sifat yang menolak adanya persamaan zat, persamaan sifat, dan persamaan perbuatan Allah terhadap perbuatan manusia, terhadap zatnya manusia. Jadi Allah mempunyai zat, mempunyai sifat dan perbuatan yang berbeda dengan makhluknya, tidak bisa sama. Sebagaimana surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah berdiri sendiri, yaitu sifat yang menolak adanya Allah berdiri dengan lainnya. Adanya Allah memerlukan siapapun, itu tidak ada. Allah tetap akan berdiri sendiri. Surat Al-Ankabut ayat 6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Wahdaniyat artinya adalah Allah Esa, Allah Tunggal, Allah Satu. Maknanya Allah adalah tunggal dan Esa terhadap zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Sifat wahdaniyat ini, adanya sifat ini menolak. Yang pertama, bahwa zat Allah tidak tersusun. Bahwa zat Allah itu tidak tersusun dari beberapa unsur ataupun anggota badan. Yang kedua, tidak ada satupun zat yang sama seperti zatnya Allah. Yang ketiga, sifat Allah tidak terdiri dari dua sifat yang sama. Yang keempat, tidak ada satupun sifat di dunia ini yang sama seperti sifatnya Allah. Yang terakhir, tidak ada satupun di dunia ini yang sama seperti perbuatan Allah. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu satu. Jadi,
Allah itu satu dalam segala hal. Perbuatannya tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Zatnya juga tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Kelompok yang ketiga dari sifat 20 Allah adalah ma'ani. Ma'ani yaitu sifat yang terdapat dalam zat Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Sifat yang menyesuaikan dengan kesempurnaan Allah. Sifat ini ada 7. Qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Qudrat artinya Allah berkuasa. Maksudnya adalah Allah mampu menjadikan dan mampu menghancurkan setiap yang mungkin sesuai dengan irodahnya. Jadi Allah itu berkuasa atas segala hal, baik dia menciptakan atau menghancurkan. Al-Fatir ayat 44. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Innahu kana aliman qadira. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Irodah artinya Allah berkehendak. Maksudnya Allah mampu mempunyai kehendak atas sesuatu itu. Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanya berkata kun, maka jadilah sesuatu itu. Ilmu artinya mengetahui. Maksudnya adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Al-Hujarat ayat 16. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat hayat artinya hidup. Sifat ini menguatkan dari sifat-sifat kudrat, irodah, ilmu, basar, dan kalam. Artinya, sifat kudrah, irodah, ilmu, basar, dan kalam itu nantinya akan terkuatkan dengan adanya sifat hayat. Bagaimana surat Al-Imran ayat 2. Sifat sama artinya Allah mendengar. Maksudnya adalah Allah Maha mendengar dari seluruh yang ada, baik itu bersuara maupun tidak bersuara. Surat Toha ayat 46. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Sifat basar artinya Allah Maha melihat. Maksudnya adalah Allah melihat segala sesuatu yang ada, baik yang jelas, tersembunyi maupun yang samar. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 1. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sifat kalam artinya berfirman. Maknanya adalah Allah Maha berbicara, Maha berfirman, yang mana firman-Nya, bicaranya tidak menggunakan suara dan huruf, tanpa adanya susunan kata dan lainnya. Tetapi Allah berfirman, sebagaimana surat An-Nisa ayat 164. Bahkan lamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Kelompok yang keempat dari 20 sifat wajib Allah adalah ma'nawiyah, yaitu sifat
yang melazimi, yang selalu menetapi dari sifat ma'ani. Dengan kata lain, sifat ma'ani adalah sifat yang wujud disebabkan adanya sifat ma'ani. Logikanya, ketika Allah berkuasa, maka kekuasaan Allah itu akan selamanya ada. Berbeda dengan kekuasaan manusia, yang terkadang ada, terkadang tidak. Tetapi Allah bersifat maknawiyah, yang artinya kuasa, hidup, sesuatu yang ada dalam sifat maknawiyah itu akan selalu tetap di zatnya Allah. Sifat ini ada 7 juga. Kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiran, dan mutakalliman. Kaunuhu qadiran artinya keadaan Allah Maha Kuasa. Yang mana sifat ini dihubungkan dengan sifat kudratnya Allah. Kaunuhu muridan artinya keadaan Allah Maha berkehendak. Sifat ini berhubungan dengan sifat irodah. Kaunuhu aliman artinya keadaan Allah Maha mengetahui. Sifat ini berhubungan dengan sifat ilmu. Kaunuhu hayyan artinya keadaan Allah Maha hidup. Sifat ini berhubungan dengan sifat hayat. Kaunuhu sami'an artinya keadaan Allah Maha mendengar. Sifat ini berhubungan dengan sifat sama. Kaunuhu basyiran artinya keadaan Allah Maha melihat. Sifat ini berhubungan dengan sifat basar. Yang terakhir, kaunuhu mutakalliman artinya keadaan Allah Maha berfirman, yang mana sifat ini berhubungan dengan sifat dalamnya Allah. Demikian materi kita tentang sifat wajib Allah. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa dipahami dan selamat belajar, dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.